Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Rahman Hakim, NIM 211F10055 dari Fakultas Ilmu Keguruan Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Sugi Hartati, SPD, MPD. Di sini saya akan mengerjakan tugas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendidikan anak disabilitas secara sosial tentang pelayanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial dari kelompok 1. Yang dimaksud dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Jenis-jenis layanan pendidikan. 1. Mobile School. Mobile School merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. Mobile School dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan konten size agar mudah diakses melalui HP sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami. 2. Homeschooling. Sekolah rumah atau homeschooling adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan informal. Sekolah rumah dilakukan di rumah, di bawah pengarahan orang tua, dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif. 3. Pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu, untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya, menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. 4. Kejar paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi kita yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftar di lembaga penyelenggara pusat kegiatan belajar masyarakat resmi yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. 5. Pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini ialah banyaknya produk manusia-manusia yang cerdas secara intelektual namun mereka tidak berkarakter dan tidak memiliki moral yang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, rukun dalam bermasyarakat, sulitnya bersatu dalam perbedaan. Kesimpulan dari makalah dari kelompok 1 yaitu dengan bersekolah di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan berbagai manfaat berikut ini. Hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas, berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya, dorongan untuk lebih percaya diri. Saran pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi kelangsungan hidup.
hidup bermasyarakat, karena melalui pendidikan anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan diperlakukan sama dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus pun berhak mendapatkan pendidikan. Itu dari kelompok 1. Berikut saya akan menjelaskan dari kelompok 3 yang berjudul HIV dan AIDS. Penyakit HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus ada 7. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autis. Penyebab HIV dan AIDS. 1. Hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi berdarah atau sariawan. 2. Penggunaan jarum suntik. Penularan bisa terjadi jika berbagi pakai jarum suntik ketika menggunakan nafsa atau saat membuat tato. 3. Transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Penyebab penyakit anak mendapatkan layanan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi pada prakelahiran antara lain gangguan genetika atau kelainan kromosom, transformasi, infeksi kehamilan, usia ibu hamil atau high risk group, keracunan saat hamil, pengguguran dan lahir prematur. Itu penjelasan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 7. Gejala dan faktor penyebab anak bermasalah sosial. Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul. Tanpa bisa dihindari serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap orang. Korupsi, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, pendapatan yang rendah, drug abuse, kriminalitas, kekerasan, dan sebagainya adalah masalah yang menunjukkan banyak orang yang hidupnya tidak nyaman dan terganggu. Meski mengalami kesulitan membuat generalisasi untuk definisi masalah sosial, beberapa rumusan telah dicoba dibuat meski antara satu dengan yang lainnya memiliki tekanan pada aspek yang berbeda. Namun demikian, beberapa rumusan ini diharapkan dapat mendekati prinsip yang lebih objektif dan universal. Parillo merumuskan 4 elemen penting yang bisa menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah, yaitu 1. Dapat menimbulkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik atau mental, baik pada individu ataupun pada masyarakat. 2. Merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai
atau standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat. 3. Keadaan yang terus-menerus terjadi. 4. Memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat. Sedangkan Rapp dan Selznick tahun 1964 dalam Sutomo menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan manusia merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi dalam hubungan antar warga masyarakat. Hal ini yang menyangkut aturan dalam hubungan bersama baik formal maupun informal. Rapp dan Selznick menyebutkan masalah sosial bisa terjadi bila memenuhi 2 kriteria sebagai berikut. 1. Adanya hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat. 2. Organisasi sosial menghadapi ancaman serius oleh ketidakmampuan mengatur hubungan antar warga. Ada juga definisi yang melihat masalah sosial sebagai keadaan yang dipersepsikan relatif oleh masyarakat yang berbeda, yaitu yang dikemukakan oleh Weinberg tahun 1981, bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sejumlah orang yang cukup signifikan dan mereka memiliki kesempatan dibutuhkan tindakan untuk merubah. B. 2. Gejala dan faktor penyebab anak bermasalah sosial. Menurut Sukanto tahun 2012, ukuran suatu gejala dapat dikatakan sebagai masalah sosial adalah sebagai berikut. 1. Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. 2. Sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. 3. Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. 4. Masalah sosial yang nyata dan masalah sosial tersembunyi. 5. Perhatian masyarakat dan masalah sosial. 6. Sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial. Selain Sukanto, Robert K. Merton dan Robert A. Nisbet Ranjabar tahun 2013 juga menjabarkan sebagai ukuran dalam menentukan masalah sebagai masalah sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi nyata kehidupan. 2. Masalah sosial merupakan persoalan yang timbul secara langsung dari atau bersumber langsung pada kondisi maupun proses-proses sosial. 3. Sulitnya membayangkan setiap masyarakat harus menentukan nilai-nilai sosial untuk kemudian dilebur menjadi satu pendapat. 4. Adanya nilai-nilai dan tindakan yang tidak sesuai masyarakat tetapi tetap diterima atau bahkan dipaksakan. 5. Adanya jarak antara orang yang mengalami masalah sosial dengan orang lain, maka semakin kecil munculnya rasa simpati terhadap kejadian tersebut. Keberagaman masalah sosial yang ada di masyarakat memerlukan adanya suatu pendekatan untuk mengetahui faktor penyebab masalah tersebut. Menurut Rapp dan Selznick, mengemukakan masalah sosial dapat terjadi apabila 1. Terjadi hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat. 2. Organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar. Masalah sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh adanya eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah suatu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok, dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Individu dan kelompok dapat tereksklusi karena adanya beberapa faktor. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Adanya kemiskinan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
2. Tidak adanya akses ke pasar kerja. 3. Lemahnya dukungan sosial dan jaringan sosial. 4. Adanya pengaruh dari daerah dan lingkungan sekitar. 5. Terputusnya komunitas atau masyarakat dari layanan publik. C. 3. Kategori anak bermasalah sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut. 1. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua atau keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria: A. Yatim piatu atau tidak dipelihara. 2. Tidak pernah atau tidak cukup diberi ASI. 3. Makan makanan pokok tidak mencukupi. 4. Anak dititipkan atau tinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran. 5. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern. 2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5-18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga, atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua keluarganya. Kriteria berasal dari keluarga fakir miskin, anak-anak yang mengalami perlakuan salah, ditelantarkan oleh orang tua, anak kehilangan hak asuh dari orang tua, anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi, dan tidak tamat SMP. 3. Anak berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang berusia 6-18 tahun dan belum menikah. 1. Yang diduga, disangka, didakwa, dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. 2. Yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. 4. Anak jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun dan anak yang bekerja dipekerjakan di jalanan. 5. Anak dengan kedisabilitasan atau ADK adalah seorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. 6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan atau penculikan, anak korban kekerasan. Kesimpulan, berdasarkan definisi masalah sosial di atas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Yang kedua, orang tua memiliki peran untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sehingga dapat mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Salah satu lingkup perkembangan yang tidak kalah penting adalah sosial emosional, termasuk di dalamnya adalah kepribadian. Saran untuk orang tua: memberi kasih sayang yang cukup pada anaknya. Dengan kasih sayang yang cukup, anak akan merasa nyaman dekat dengan orang tua. Untuk guru, berperan sebagai orang tua di sekolah sama halnya seperti orang tua. Anak di sekolah juga akan meniru tingkah laku guru. Guru diharapkan menanamkan sikap baik sejak dini pada anak didik. Masyarakat, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Masyarakat yang baik adalah masyarakat menciptakan suasana damai, aman, dan tentram. Yaitu dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan dari kelompok 8 yang berjudul anak yang berpenyakit khusus. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ
tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Jenis penyakit yaitu ada tuberkulosis kelenjar, tuberkulosis tulang, tuberkulosis usus, tuberkulosis otak dan selaput otak, skrofuloderma, tuberkulosis ginjal. Faktor penyebab: infeksi primer, infeksi laten, infeksi aktif. Gejala: penurunan berat badan secara drastik, badan lemas, demam, dan batuk darah. Cara mengatasi pengobatan TBC laten pada anak-anak dengan TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid rifampicin selama 12 minggu. Obat alternatif yang mungkin dokter berikan untuk mengatasi TB laten pada anak adalah rifampicin selama 4 bulan atau isoniazid selama 9 bulan. Pengobatan penyakit TBC aktif pada anak. Jika TBC laten telah berkembang menjadi penyakit TBC, anak harus menjalani pengobatan selama 6 hingga 9 bulan. Obat TBC yang biasanya dokter berikan tidak berbeda jauh dengan obat-obatan TB laten seperti isoniazid dan rifampicin. Penting untuk orang tua ingat bahwa anak harus minum obat sampai habis dan sesuai dengan resep dokter. Pencegahan: langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin di Indonesia. Vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Namun, harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Itu dia dari kelompok 8. Berikut dari kelompok 9. Jenis-jenis anak penyandang masalah sosial atau penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Jenis masalah sosial: 1. Kemiskinan, 2. Kriminalitas, 3. Ketidakharmonisan keluarga, 4. Kesenjangan sosial, 5. Kebodohan. Masalah sosial akibat penyalahgunaan narkoba dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan, bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat, dapat menimbulkan beban sosial dan ekonomi, dapat merusak dunia pendidikan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Faktor individu: 1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. 2. Keinginan untuk bersenang-senang. 3. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. 4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. 5. Lari dari kebosanan, masalah, dan kesusahan hidup. 6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan. 7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan dengan menggunakan nafsa. 8. Tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Faktor lingkungan: 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sosial, 3. Lingkungan teman sebaya. Alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika: 1. Memakai karena ingin merasa ada. 2. Memakai untuk melarikan diri dari masalah atau ingin rileks. 3. Memakai karena lagi bosan.
4. Memakai karena menganggap itu keren. 5. Memakai karena merasa tambah terlihat dewasa. 6. Memakai karena ingin memberontak. 7. Memakai karena ingin mencoba. Itulah dari kelompok 9 yang dengan judul jenis-jenis anak penyandang masalah sosial atau penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dari kelompok 6, gepeng, pemulung, anak atau anak pemulung dan anak jalanan. Gepeng, kata gelandangan atau pengemis disingkat dengan gepeng. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan gepeng tersebut, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi masalah istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di kota Kudus. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. 2. Pemulung. Menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat produksi atau daur ulang. Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau untuk konsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tetapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilahan sampah telah dipraktekkan sejak zaman kuno. Tetapi tradisi pemilihan sampah modern berakar selama industrialisasi pada abad ke-19, selama setengah abad terakhir. Pemilahan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme racun, dan perdagangan sampah global. 3. Anak jalanan. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail, menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan terjadi anak jalanan diantaranya adalah 1. Sifat malas dan tidak mau bekerja. 2. Adanya cacat-cacat yang bersifat biologis psikologis. 3. Tidak ada kegemaran atau tidak memiliki hobi yang sehat. 4. Ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. 5. Impian kebebasan berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha mencari jalan keluar. 6. Ingin memiliki uang sendiri berbeda dengan faktor dorongan dari orang tua yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri. Faktor eksternal. Dorongan keluarga dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak mereka adalah pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. 2. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. 3. Kekerasan dalam keluarga.
Kesimpulannya, keberadaan gepeng atau gelandangan dan pengemis, anak pemulung dan anak jalanan adalah bukti bahwa kemiskinan di negeri ini masih berada di dalam tingkat yang tinggi. Faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab dari keberadaan mereka. Banyak di antara mereka yang masih berada di umur sekolah namun tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan setara dengan anak lainnya karena harus membantu perekonomian keluarga dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Keberadaan mereka sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Itu dia dari kelompok 6. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.